Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hukum dan masalah sosial. Anggota kelompok 5 yang akan memaparkan materi di antaranya ada Selina Putri, Syifa Amalia, dan saya Yulia Nurfadilah sebagai moderator akan memimpin diskusi hari ini. Dimulai dari saya yang akan memaparkan definisi hukum, tujuan, dan fungsi hukum. Namun saya tidak akan begitu panjang menjelaskan mengenai hukum karena sudah dibahas oleh Ibu dan kelompok sebelumnya. Jadi saya hanya akan mereview sedikit mengenai hukum begitu. Nah, dimulai dari definisi hukum itu. Nah, pada dasarnya jika didefinisikan, hukum itu memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karenanya, para ahli hukum itu memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu dalam mendefinisikan hukum tersendiri. Ada dari Sumaryati Hartono, kemudian dari Myers, dan dari Ken. Nah, dari definisi-definisi para ahli, dapat saya simpulkan gitu bahwa arti dari hukum ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, hukum dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, kemudian tujuan dari hukum. Nah, tujuan dari hukum ini pertama mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hal yang positif dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara ini. Nah, mungkin itu tujuannya. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai fungsi hukum. Nah, fungsi hukum ini memiliki berbagai fungsi. Ada beberapa fungsi hukum yang akan saya paparkan. Pertama, hukum sebagai a tool of social control. Maksudnya ini alat pengendalian sosial. Nah, fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, maka hukum ini bertugas untuk menjaga agar masyarakat itu tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya atau yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi hukum yang kedua sebagai sarana untuk melakukan social engineering atau dikatakan sebagai rekayasa sosial. Nah, fungsi hukum kali ini diartikan sebagai suatu sarana perubahan sosial. Artinya, hukum ini berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum diciptakan dan dilaksanakan. Kemudian, fungsi hukum yang ketiga sebagai sarana penyelesaian sengketa. Nah, jadi di sini fungsi ini tuh sebagai alat mengecek benar atau tidaknya gitu suatu tingkah laku dengan diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum. Kemudian fungsi yang keempat ini fungsi integratif dari hukum. Nah, Talcott Person ini menguatkan bahwa fungsi hukum utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan fungsi integratif. Nah, fungsi tersebut ini untuk mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Ya, itu penjelasan mengenai hukum secara singkat saja. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Syifa yang akan menjelaskan mengenai masalah dan kemudian dibahas kaitan antara hukum dengan masalah sosial oleh Selina Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah sosial. Yang pertama, dari pengertiannya. Masalah sosial pada dasarnya menyangkut pada nilai-nilai sosial dan moral. Oleh karena menyangkut tata kelakuan yang immoral atau berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Nah, adapun pengertian lain mengenai masalah sosial, di mana masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau juga dapat menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, yang kemudian akan menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Nah, biasanya masalah-masalah sosial ini timbul karena tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan di mana orang per orangnya ini yang di dalam masyarakatnya itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Nah, selanjutnya
mengenai sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini faktor terbesar yang dapat memunculkan masalah sosial di masyarakat. Pada umumnya, faktor ekonomi ini berkaitan dengan suatu pendapatan individu yang akhirnya membuat kesenjangan sosial di dalam suatu masyarakat atau di lingkungannya gitu. Dan juga adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan juga pendidikan. Nah, yang kedua itu dari faktor biologis. Dari faktor biologis ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian situasi yang akhirnya membuat ketidakstabilan situasi biologis dalam masyarakat. Masalah sosial yang biasa terjadi karena masalah yang terjadi biasanya karena kurangnya fasilitas dari kesehatan misalnya atau pendidikan ataupun ekonomi gitu. Yang contohnya gitu ya, yang akan kemudian memunculkan masalah sosial itu seperti gizi buruk, karena kan kurangnya fasilitas kesehatan tadi, dan yang kemudian dari gizi buruk juga bisa memunculkan kayak virus atau penyakit baru gitu yang dapat menular di masyarakat itu. Terus selanjutnya itu yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan pola pikir penduduk atau anggota penduduk yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial, seperti terjadinya penyimpangan dalam masyarakat yang kemudian akhirnya akan membuat ketidaknyamanan pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir dari faktor kebudayaan. Nah, dari faktor kebudayaan ini seperti karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai norma dan kepentingan sosial yang diakibatkan oleh adanya perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya itu macam-macam masalah sosial. Nah, kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat itu tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Tetapi ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang umumnya itu sama. Seperti yang pertama itu kemiskinan, terus kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, terus peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, dan birokrasi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Syifa mengenai apa itu masalah sosial, kemudian apa saja sih sebab-sebab terjadinya masalah sosial, dan contoh-contoh dari masalah sosial itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemecahan masalah sosial. Nah, dari buku Surjono Sukanto, metode pemecahan masalah sosial ini ada dua. Yang pertama, ada metode yang bersifat preventif, dan yang kedua, ada metode yang bersifat represif. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi gitu mendengar kedua metode ini. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman mengenai kedua metode ini. Yang pertama, metode preventif. Metode ini merupakan metode pemecahan masalah sosial sebelum masalah tersebut terjadi. Dalam arti, metode ini bisa disebut juga sebagai metode pencegahan. Nah, metode ini tuh lebih sulit dilakukan daripada metode represif karena didasarkan pada penelitian dan kajian lebih dalam mengenai sebab-sebab terjadinya suatu masalah sosial tersebut. Kemudian yang kedua, ada metode yang bersifat represif, yang dimana metode ini merupakan metode pemecahan masalah sosial setelah masalah tersebut terjadi. Kemudian dicarilah gitu upaya atau solusi yang tepat untuk mengatasinya. Setelah misalnya gejala tersebut dipastikan sebagai masalah sosial,
maka misalnya menentukan upaya atau solusi dengan misalnya memberikan hukuman ataupun menetapkan kebijakan-kebijakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum dengan masalah sosial. Pada dasarnya, masyarakat itu tidak akan pernah terlepas dari hukum dan masalah sosial. Kedua hal tersebut akan selalu mengikuti dan berdampingan dengan masyarakat. Hubungan antara hukum dan masalah sosial ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana keduanya ini tidak dapat dipisahkan dan dapat mempengaruhi satu sama lainnya gitu. Hukum, di mana ada hukum, di situ akan ada masalah sosial, dan di mana ada masalah sosial, di situ juga akan ada hukum. Dapat dikatakan juga bahwa hukum dapat menciptakan masalah sosial, begitupun sebaliknya. Masalah sosial dapat menciptakan hukum. Mari kita coba analisa ya teman-teman. Hukum dapat menciptakan masalah sosial. Misalnya dalam suatu masyarakat, hukum yang ada itu masih lemah dan tidak bisa mengatur perilaku dan pergaulan masyarakatnya. Nah, dengan begitu maka masyarakat pun akan banyak yang tidak mentaati dan melanggar hukum yang ada gitu. Nah, dengan begitu juga maka akan mendorong terjadinya suatu masalah-masalah sosial seperti misalnya masalah kejahatan, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah sosial dapat menciptakan hukum gitu, yang dimana sebenarnya juga kan hukum ini dibuat karena adanya masalah dalam masyarakat itu. Hukum ini juga dibuat untuk meminimalisir dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan juga gitu bahwa masalah sosial dapat menciptakan hukum. Kemudian juga hukum dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah sosial. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari fungsi-fungsi hukum itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saudari Yulia gitu, bahwa fungsi hukum itu diantaranya itu ada fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, di mana fungsi ini itu kan untuk mengontrol pemikiran dan tingkah laku masyarakat agar selalu terpelihara dan tidak menyeleweng atau menyimpang dari hukum-hukum yang ada gitu. Nah, dari hal itu tuh dapat kita lihat gitu bahwa fungsi ini tuh dapat membantu mencegah masalah sosial gitu, yang dimana ketika tingkah laku masyarakat ini sudah dapat dikontrol oleh hukum, maka mereka pun dapat mengontrol juga agar tidak terjadi masalah-masalah sosial seperti misalnya masalah kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fungsi sebagai penyelesaian sengketa, di mana kan dalam fungsi ini tuh untuk mengecek benar tidaknya perilaku masyarakat. Nah, dengan begitu maka ketika ada suatu perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat, maka akan cepat terlihat gitu. Nah, dari sini juga dapat dikatakan gitu bahwa fungsi ini tuh dapat membantu mengatasi masalah sosial gitu. Ketika masalah sosial yang misalnya menyimpang gitu, ada perbuatan yang menyimpang gitu, seperti kejahatan kan itu perbuatan yang menyimpang gitu, maka akan cepat terlihat gitu oleh hukum dan akan segera diatasi juga oleh hukum gitu, maka dapat membantu mengatasi masalah sosial gitu. Kemudian juga ada fungsi integratif dari hukum yang dimana memperkuat dan melancarkan interaksi-interaksi sosial dalam masyarakat. Ketika interaksi sosial dalam masyarakat itu lancar, kuat, maka akan membentuk juga suatu integrasi yang kuat gitu. Nah, kemudian dengan begitu juga akan mengurangi konflik-konflik dalam masyarakat seperti misalnya peperangan atau bahkan konflik-konflik kecil lainnya gitu. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai hubungan hukum dengan masalah sosial. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai hukum dan masalah sosial. Di sini saya akan mengambil studi kasus mengenai meningkatnya kejahatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita tahu gitu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang diberikan wabah yang sangat besar, yaitu wabah COVID-19 gitu. Banyak negara-negara yang mengalaminya atau mendapatkan wabah tersebut, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia gitu. Negara kita ini sudah dilanda wabah ini dari bulan Maret hingga sampai saat ini bulan November masih terus terjadi peningkatan kasus COVID-19. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini bukan hanya mengenai masalah kesehatan saja, tetapi wabah COVID-19 ini juga
dapat menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya seperti misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, dan juga kejahatan ataupun kriminalitas gitu. Seperti yang kita tahu gitu bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini perekonomian menjadi sulit gitu. Banyak dari perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya mengambil kebijakan PHK secara besar-besaran terhadap karyawan-karyawannya gitu, karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung semua karyawan-karyawannya untuk menggaji mereka. Maka dari itu banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya mengambil kebijakan tersebut gitu. Dengan adanya kebijakan PHK tersebut, maka angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat gitu, semakin banyak. Angka kemiskinan pun sama gitu, semakin meningkat gitu, karena banyak dari mereka pada akhirnya kesulitan gitu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan hidupnya gitu. Dari hal tersebut gitu, banyak juga masyarakat yang pada akhirnya mengambil jalan pintas seperti misalnya melakukan kejahatan, dari misalnya seperti mencuri, merampok, dan seperti yang kita lihat gitu di berita-berita bahwa saat ini tuh banyak terjadi kasus-kasus pencurian, pembobolan minimarket, dan hal itu kebanyakan disebabkan oleh karena ketidaksanggupan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya seperti salah satunya faktor tadi, karena adanya PHK, kemudian juga kemiskinan gitu, maka akhirnya mereka mengambil jalan pintas tersebut gitu, yang mengganggu dan membahayakan masyarakat lainnya gitu. Kemudian juga selain itu, selain disebabkan oleh PHK, masalah kejahatan ini juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan terhadap sejumlah narapidana gitu terkait penyebaran wabah COVID-19 gitu. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang semakin banyak gitu. Nah, tapi pada akhirnya coba kita lihat kenyataannya, dengan pembebasan tersebut kejahatan di masyarakat semakin membludak gitu, karena para narapidana tersebut kan terus harus tetap melangsungkan hidupnya gitu, harus memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, terus kemudian juga dengan cap mereka sebagai narapidana akan sulit gitu untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu banyak juga dari mereka yang pada akhirnya melakukan kejahatan kembali seperti mencuri lagi, kemudian merampok lagi gitu. Dan di situ semakin meresahkan masyarakat gitu, karena sebenarnya yang seharusnya gitu kejahatan-kejahatan tersebut seenggaknya bisa diminimalisir karena sudah banyak yang ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan kembali, maka semakin mengganggu ketertiban masyarakat dan membahayakan masyarakat gitu. Maka dari itu gitu, diperlukan upaya ataupun kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatasinya gitu, untuk mengatasi masalah ini gitu, karena kita ini sedang sulit gitu, sudah sulit dengan wabah COVID-19 ini, dengan masalah kesehatan yang ditambah lagi gitu dengan masalah kejahatan yang semakin banyak gitu di tengah pandemi ini. Kita tuh semakin diresahkan dan semakin gelisah gitu, karena kita harus menghadapi berbagai masalah secara bersamaan gitu. Maka dari itu perlulah gitu penegakan yang tepat gitu, penegakan hukum yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, akan saya simpulkan mengenai hukum dan masalah sosial. Hubungan antara hukum dan masalah sosial itu sangat erat kaitannya, tidak dapat terpisahkan. Nah, hubungan tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain. Hukum juga dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah-masalah sosial. Nah, hal tersebut dapat ditunjukkan dari tujuan dan fungsi dari hukum. Contoh studi kasus mengenai hukum dan masalah sosial yaitu meningkatnya kejahatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang memang melanggar hukum gitu karena ketidaksanggupannya untuk memenuhi kebutuhan hidup di kondisi saat ini. Maka dari itu, diperlukan upaya yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut.
Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah-salah kata, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.